trading dapat 1 bulan 2% itu udah bagus, karena dikalikan 12 itu 1 tahun 24%. Itu udah bagus banget. Tetapi banyak dari kita Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Saya akan coba untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu masalah swap, komisi atau apapun. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan saja chat gitu ya. Nanti coba kita akan diskusikan dan kita akan coba sharing. Tapi sebelumnya tentunya saya ingin memberitahukan bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk mengumpulkan dana untuk ditradingkan itu adalah penipuan, mohon jangan ditransfer. Dan semua member yang mengatakan bahwa dapat mengelola uang tentunya akan kami referensikan dan bukan kami pelakunya untuk mengelola dana. Jadi Bapak dan Ibu silakan konfirmasi saja di web kami di imperium-strategi.com. Baik, Bapak dan Ibu, kita harus sepakat dulu ya bahwa yang namanya forex itu ada instrumen keuangan yang paling berbahaya di dunia, sehingga Bapak dan Ibu harus hati-hati bahwa modal Anda bisa habis apabila Anda berbisnis ini. Jadi mau tidak mau, kita harus ingat bahwa semua yang mempunyai peluang keuntungan yang besar, tentunya mempunyai suatu resiko yang besar juga. Jadi hati-hati dengan iklan atau saran atau proposal dari marketing, dari konsultan, dari mentor-mentor yang ada, bahwa bisnis ini adalah investasi. Bukan, ini adalah trading dan murni bisnis. Kehebatan bisnis ini tuh karena mempunyai leverage. Leverage-nya inilah yang membuat Anda mempunyai modal tertentu tapi mempunyai keuntungan yang sangat besar. Tapi Anda juga harus ingat bahwa apabila menggunakan leverage 1:100, kalau untung dikalikan 100, kalau rugi Anda pun akan dikalikan 100. Jadi tolong hati-hati. Dan yang terpenting memang forex ini mudah, cuman buy sama sell aja gitu ya. Tapi ingat, forex ini tidak untuk semua orang. Nah, banyak dari kita mempunyai suatu pola pikir atau mindset yang salah terhadap forex ini. Kenapa sih trading forex? Karena ingin cepat kaya, itu udah paling salah. Dan kenapa sih memilih forex? Karena uangnya kecil terus nanti dapatnya besar gitu. Itu juga salah sebenarnya. Ya tapi kan prinsip ekonomi seperti itu kan zaman dulu gitu ya. Semua yang zaman dulu itu nggak bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang. Jadi harus ada suatu adjustment, harus ada suatu konfirmasi, harus ada suatu yang kalau menurut saya harus dikaji ulang. Dan banyak dari kita berpikir bahwa forex ini bisa jadi passive income gitu. Itu bohong banget. Dan tolong hilangkan mindset seperti itu dan kepingin jadi profesional trader karena ingin cepat kaya. Ini adalah suatu pola-pola pikir yang harusnya yuk sama-sama kita bicarakan, kita sharing bahwa tidak seperti ini seharusnya. Kita bahas satu persatu. Kepingin cepat kaya di forex itu suatu kesalahan besar, karena kalau kepingin cepat kaya di forex itu tidak akan terjadi. Banyak dari kita pada saat demo account gitu ya, cepat sekali kita tiba-tiba melihat oke, kita dapat $1.000, dapat $2.000 gitu ya. Lalu langsung berpikir nyaman juga ya, kerjanya cuma di rumah saja, nggak perlu pakai baju yang rapi, tapi kita bisa menghasilkan uang. Coba kita bayangkan, kalau satu hari kita dapat 1 juta dengan hanya duduk, ngelihat chart gitu ya. Kalau 1 bulan, 20 hari kita dapat 20 juta. Gaji siapa?
yang 20 juta yang kerjanya hanya duduk-duduk. Bapak dan Ibu, tidak semudah itu. Pada saat kita melakukan transaksi di demo account, tentunya akan berbeda dengan the real. Jadi kalau ingin cepat kaya, itu bukan di forex sebenarnya. Masih membutuhkan banyak sekali kategori, banyak sekali yang harus Bapak dan Ibu pelajari. Orang yang berhasil di forex ini sudah melalui beberapa fase, fasenya tentunya lama, dan itu umurnya tahunan. Dan bukan baru kemarin. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat ada anak baru kemarin gitu ya, kalau kata Pak Joshua tuh anak kemarin setahun 2 tahun baru trading terus tiba-tiba dia kaya raya, saya cuma bisa katakan itu pasti pencitraan aja. Kenyataannya nggak seperti itu. Bapak dan Ibu, lalu yang berikutnya adalah uang kecil jadi besar. Ini adalah suatu konsep dari ekonomi. Modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Pada saat kita mempunyai uang kecil, lalu itu menjadi uang besar, itu ada suatu kerjaan atau value yang kita tambahkan. Kita membeli sayuran misalnya di pasar induk atau di pasar tradisional, lalu kita mengolahnya sehingga kita membuat menjadi olahan makanan yang sangat lezat. Itu pasti nilainya akan bertambah gitu ya. Kita hanya butuh uang sedikit, lalu dengan kemampuan kita akhirnya masakan itu kita buat menjadi suatu masakan yang kelas internasional misalnya. Karena Anda seorang juru masak yang hebat. Pada prinsipnya di dalam forex pun sama gitu. Kita mempunyai uang yang kecil, kita harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, gimana caranya kita bisa membuat uang itu menjadi besar? Tapi dia bisa kok. Bisa. Pada saat dia bisa, dia pasti sudah melalui hal yang sangat panjang dan berat. Pasti akan ada keringat, air mata, darah, itu yang dia lalui, tapi dia nggak pernah cerita. Di bisnis ini, dengan uang yang kecil, kita bisa menghasilkan yang banyak. Itu karena gara-gara ada leverage. Leverage inilah yang membuat pada saat kita untung, kita dikalikan. Misalnya leverage 1/100. Kalau untung ya dikalikan 100. Kalau rugi juga dikalikan 100. Apakah kita pernah siap dengan kerugian yang akan kita terima? Itu sebabnya kenapa di dalam forex, uang kecil menjadi besar itu adalah bohong. Jadi ada orang yang mengatakan, saya dulu modalnya cuma $500, lalu sekarang jadi 1M. Bapak dan Ibu, suruh ulangi lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya, karena market tidak seperti yang dia katakan saat ini. Zaman dulu inflasi Amerika nggak pernah terjadi sampai di 8,5 bahkan 9,1%. Saat ini terjadi, pasti penanganannya akan berbeda. Pada saat dulu siklus ekonomi itu 10 tahun sekali. Tapi ingat 2018 sampai 2022 siklus ekonomi itu berubah setiap tahun. Bapak dan Ibu, jadi lupakan yang namanya uang kecil menjadi uang besar di forex. Satu lagi yang banyak kita pikirkan itu adalah kita mau duduk-duduk terus nanti uang ngalir, jadi forex ini jadi passive income. Itu suatu kebohongan yang menurut saya sudah suatu kebohongan publik gitu. Adanya robot, adanya copy trade, adanya apapun itu gitu. Itu nggak bisa jadi passive income. Itu adalah bisnis. Pada suatu saat, orang yang Anda copy, itu bisa saja menghilang. Orang yang Anda copy, tiba-tiba memang kepleset. Orang yang Anda copy, membuat suatu perjanjian dengan broker. Sehingga pada saat uangnya menjadi besar, tiba-tiba hilang. Kalau Anda pernah dengar yang namanya MIA, itu selama 2 tahun nggak pernah ada cacatnya. Begitu uangnya sampai triliunan, boom, hilang, kalah margin call. Dan kita ada lagi di titik nol. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah bergantung kepada orang lain. Anda ingin passive income, itu bukan dari trading. Ya, Anda punya kos-kosan, Anda punya rumah kontrakan, itu buat saya itu jadi passive income. Dia bisa mencetak uang sendiri sementara harga tanahnya naik terus, bukan dari trading. Lupakan bahwa
di dalam trading ini orang itu bisa membuat Anda menjadi kaya raya. Enggak. Trading ini sebenarnya ingin mengatakan kepada Anda bahwa apabila menaruh uang di bank dalam jumlah yang besar, itu tidak akan membuat Anda menjadi kaya. Yang membuat Anda menjadi kaya yang melakukan suatu investasi. Tapi trading ini bisa melawan inflasi yang ada. Kalau Anda taruh uang di bank, 1 tahun paling dapat 4%. Trading dapat 1 bulan 2% itu udah bagus, karena dikalikan 12 itu 1 tahun 24%. Itu udah bagus banget. Tetapi banyak dari kita itu menginginkan itu terjadi terus dan konsisten. Agak sulit sebenarnya. Tapi bisa nggak, Riz? Bisa. Nggak mungkin nggak. Banyak dari kita kepingin jadi trader profesional. Kenapa? Karena nyaman ngelihatnya. Dengan celana pendek saja, bisa trading di mana-mana, bisa menghasilkan uang, dan yang terpenting, tidak menggunakan uang sendiri. Itu trader profesional itu nggak pernah pakai uangnya sendiri. Banyak orang menitipkan uangnya kepada dia dan dia kelola secara profesional. Hal ini sebenarnya yang diinginkan kepada semua trader. Trader tuh kalau baru-baru gitu ya, kepinginnya apa? Aduh, saya nggak punya uang, gimana saya bisa jadi? Bapak dan Ibu, setiap orang itu pasti mempunyai suatu talenta. Talenta inilah yang harusnya digali. Buatlah diri kita itu menjadi yang kuat gitu. Kita kuatnya di mana gitu? Kita kuatnya menulis artikel, membuat analisa, menjadi marketing, menjadi manajemen, menjadi apapun itu. Bapak dan Ibu, setiap orang itu pasti mempunyai kekuatan yang berbeda. Kelemahan kita ada di mana? Kelemahan kita itu tidak mau belajar dan tidak mau mengimprove diri kita menjadi lebih baik. Harusnya kalau kita udah belajar, lalu kita coba belajar lagi, profit lagi, lalu buat suatu improvisasi lagi, belajar lagi, oke, dan itu menjadi terbaik nantinya. Itu butuh waktu yang panjang. Nah, kebanyakan dari kita kepingin instan. Semua yang instan itu pasti nggak baik. Coba Bapak dan Ibu pikirkan. Untuk menjadi seorang pilot butuh waktu 10 tahun. Untuk menjadi seorang dokter ahli butuh 10 tahun. Untuk menjadi trader profesional kepingin 1 minggu gitu loh. Hitungannya dari mana? Apakah kita sepintar itu? Apakah kita sepandai itu? Bapak dan Ibu, yuk kita mulai lagi. Bahwa kita bisa trading atau tidak bisa trading itu karena diri kita. Bukan karena marketingnya, konsultannya, atau mentornya. Bukan. Tapi karena diri kita ini menyenangi trading dan belajar lagi, dan belajar lagi. Dari sana nanti kita akan menjadi seorang trader yang profesional. Ada nggak sih yang profesional? Ada. Habis saya berbicara nanti kita akan ketemu kok sama trader profesional. Lupain ya, kalau menjadi trader profesional butuh waktu 1-2 hari. Dan yang terakhir, saya ingin kasih tahu bahwa kalau ingin cepat kaya, itu bukannya langsung masuk forex terus kepingin cepat kaya, itu nggak bisa. Kalau kepingin kaya, ya belajar. Habis belajar, lalu kerja. Jadi kalau kita nggak punya uang, itu ceritanya nggak trading. Percaya deh sama aku. Kalau kita punya uang terbatas, yang bagus gimana, Riz? Belajar. Habis belajar gimana? Ya udah kerja. Kerjanya gimana ya? Kerjanya kalau senang ya kerja trading. Tapi kan belum tentu bahwa orang percaya dengan kita karena kita nggak punya portfolio. Ya bikin portfolionya. Branding lah. Branding ini penting gitu. Bagaimana kita bisa tahu gitu, orang lain bisa tahu kalau Anda adalah seorang trader profesional kalau nggak pernah branding gitu. Di zaman sekarang pada saat kita bisa memasak, kalau zaman dulu ya kita bisa masak, ya udah kita jadi apa sih, buka restoran titik gitu. Hari ini kita bisa masak, jago masak, kita bisa jadi chef, kita bisa punya restoran, kita bisa bikin tulisan jadi buku menu, kita bisa bikin pelatihan untuk memasak, dan yang menarik, kita bisa jadi endor panci gitu loh, penggorengan gitu. Dengan adanya sosmed yang tambah lama tambah mendunia ini, internet yang bagus, Anda bisa jadi apapun. Masalahnya kan kita kadang-kadang kepingnya diem terus kayak mana ada gitu loh. Yuk Bapak dan Ibu gerak dan bergerak. Yang penting adalah
Kalau kita punya uang, yuk berhemat, hidupnya berhemat gitu ya. Nggak perlu kita mengatakan bahwa kita punya ini, itu nggak perlu gitu. Kenapa? Karena kalau kata Pak Joshua, mau ngapain sih kita flexing gitu ya? Karena yang namanya kain kafan itu kan nggak ada sakunya, jadi ya ngapain juga gitu loh. Dibanyak-banyakin terus dibilang kita kaya, ujung-ujungnya juga kalau kita harus tersandung suatu masalah dan kita harus bankrupt, ya bangkrut aja gitu. Dan yang terakhir, kalau ingin kaya itu adalah investasi. Ya, investasi itu bukan trading with the business. Investasi adalah investasi. Ya, kayaknya cuman segitu dan kita coba akan berbicara masalah. Ada baiknya investasikan waktu Anda untuk belajar dibandingkan Anda investasikan uangnya dulu untuk trading. Sampai kapanpun, percaya sama saya bahwa Anda nggak akan bisa bertahan dengan trading yang Anda nggak tahu arahnya kemana, pair milih apa. Dan tentunya ini akan menghabiskan uang Anda dan Anda nggak ngerti cara kembalinya gimana. Tapi kalau belajar, Anda bisa kembalikan uang belajar itu dengan baik. Dan satu lagi, ekonomi Indonesia baik sih, bagus sih. Tapi percaya, pada suatu saat makronya memburuk, ekonomi Indonesia pun akan memburuk. Dan tentunya kita akan lihat nanti PHK akan di mana-mana. Yuk, mulai dengan pembelajaran bagaimana kita bisa menghasilkan uang pada saat memang kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak Joshua. Baik, Pak Reza. Sekarang waktunya kita mengundang narasumber tamu kita. Halo, iya. Kang. Halo. Main ganteng amat ya orangnya. Kan habis ke situ. Oh iya. Kang, aku mau tanya. Banyak orang masuk ke dalam ini, tadi kata Pak Joshua, masuk ke dalam forum, banyak yang ngechat sama kita, nanya, ini broker kok ada swap-nya, ada komisinya gitu ya. Gimana kalau trading ada swap, ada komisinya, sementara kalau di broker luar nggak ada gitu. Tai, broker luar juga kalau nggak bayar aja, gue menang tapi nggak dibayar. Tapi gue mau masuk di broker lokal, kenapa harus ada swap-nya, komisinya gitu kan. Jadi ini yang jadi masalah gitu loh. Terus ada juga masalah, habis di broker lokal nggak ada 0,01, di broker luar ada gitu kan ya. Ya apapun itu gitu. Kayaknya kita harus bahas deh masalah ini. Setuju? Setuju. Yo, Ya, memang lebih menarik bahasan Pak Reza di awal ya daripada swap dan komisi. Apanya? Iya, kalau ngangkat materi lebih menarik materi Pak Reza di awal kan ya. Oh, itu sengaja Kang. Kalau misalnya Akang yang lebih menarik, kan Akang duluan tadi. Oh iya benar. Oke. Ya, Kita mulai ya. Kita mulai ya Pak Joshua ya. Oke, silakan Pak Adrian. Silakan Pak Adrian. Sekrap. Komisi itu apa, swap itu apa? Jadi komisi itu sendiri adalah biaya yang dikenakan broker kepada para nasabah gitu ya, sebagai biaya atas jasa yang telah diberikan. Jadi wajar, namanya juga broker ya. Ketika kita menjadi broker, ketika kita menjadi agen penjual gitu ya, wajar kalau kita nitip ya, ada komisi dong, 1%, 2%. Kalau jual rumah kan rata-rata 2% gitu ya. Nah, yang agak lucu kalau ada orang nanya, boleh zero commission nggak? Nah, ini yang menarik ya. Saya tinggal balikin lagi ke orangnya. Kamu kalau jualan barang, bantuin jualan barang, tapi dinego komisinya boleh saya minta nggak? Atau boleh nggak pakai komisi gitu ya? Kalau saya jadi brokernya, ya mending saya nggak usah jualan ya. Ngapain saya jualan tapi nggak dapat komisi? Itu poin pertama. Terus besarannya seberapa besar sih? Macam-macam ya. Ada yang $1, ada yang $10, ada yang $8, ada yang $15. Bahkan kalau nggak salah kemarin saya dengar ada yang ditawarin broker satu lotnya $50. Nah,
kalau misalnya kita dicas segitu besar, saran saya kembalikan lagi ke brokernya ya. Dengan komisi segitu besar, fasilitas apa yang saya dapatkan? Misalnya, Pak, kalau misalnya satu lotnya $50, Bapak berhak untuk sekali ngeklik 300 lot gitu ya. Wah, itu sangat menarik gitu ya, karena kalau misalnya kita yang ada hari ini di beberapa broker itu setahu saya mentok itu di 100 lot gitu ya. Tapi kalau untuk di broker lokal kebanyakan maksimum di 50 lot per klik. Mungkin aja dengan mereka punya kapasitas yang besar, mereka bisa memberikan fasilitas untuk sekali klik bisa sampai 300 slot, mungkin loh ya. Saya juga nggak tahu broker yang mana yang pernah ngasih segitu. Tapi menurut saya komisi yang dicas ke kita harus equal dengan pelayanan yang diberikan. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nyari yang zero commission, terus tidak dilayani dengan baik oleh brokernya, ya wajar ya. Mereka aja nggak terima komisi dari rekan-rekan semua. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua melakukan transaksi di broker tersebut dan sudah membayarkan komisi, Bapak Ibu sekalian berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari broker tersebut, gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya swap, gitu ya. Swap itu apa sih? Ini kan yang selalu ditawar orang-orang kalau mau masuk ke broker ya. Saya mau zero swap dan zero komisi. Ya. Apalagi kalau swap ini kan harian sifatnya ya. Apa sih swap itu gitu ya? Ini rekan-rekan perlu tahu bahwa swap itu adalah biaya inap atau bunga rollover gitu ya. Jadi sama sebenarnya dengan apa yang kita lakukan tiap hari gitu ya. Saya percaya dan saya yakin semua di sini punya rekening bank. Nah, sejatinya di bank itu bunga itu rollover, jadi tiap hari itu ada bunga yang didapatkan atas uang yang kita simpan di sana. Cuma bunga itu tidak semua bank yang dihitung harian, biasanya bulanan gitu. Jadi tiap bulan kita akan mendapatkan bunga. Nah, kalau di bank yang mahal biasanya karena uangnya sedikit, akhirnya bukan nambah bunga tapi terpotong karena admin gitu ya. Nah, lucunya kalau bank nggak diprotes, kalau broker diprotes ya, ada admin gitu ya, sama aja kayak komisi. Nah, bunga itulah yang dikenakan ke kita. Nah, atas dasar perhitungan yang seperti apa sih swap itu? Jadi swap itu punya rumus gitu ya. Jadi rumusnya adalah nilai kontrak dikalikan selisih bunga plus markup broker ya, dibagi 100 dikali harga per jumlah hari per tahun gitu ya. Nilai kontrak di forex kita tahu bersama adalah 100.000 unit gitu ya. Kalau ditanya kenapa 100.000, saya juga nggak tahu karena saya juga belajarnya per lot itu 100.000 unit. Mungkin nanti Pak Reza bisa jelasin. Lalu selisih suku bunga. Suku bunganya yang dimaksud adalah suku bunga bank sentral. Contoh kalau misalnya sekarang kita ngomong US dibandingkan dengan euro, berarti kita entah itu nge-sell euro atau nge-buy euro gitu ya. Nge-sell euro atau nge-buy euro. Nah, kalau kita hari ini nge-sell euro, itu swapnya rata-rata di broker itu harusnya plus. Karena kalau kita nge-sell euro itu berarti kita nge-buy USD-nya gitu ya. Nah, hari ini euro bunganya lebih rendah, jauh lebih rendah daripada US. Maka ketika kita buy US-nya sama aja kita nabung US dollar dan kita berhak mendapatkan bunga dari kita beli US dollarnya gitu ya. Nah, lalu ditambah markup broker. Nah, makanya ada broker yang mau nge-sell mau nge-buy itu minus atau nge-sell atau nge-buy itu minus padahal selisih suku bunganya besar, itu karena ada yang namanya markup broker. Nah, markup broker ini tergantung dari broker masing-masing, silahkan tanya gitu ya. Kalau misalnya dia minus dua-duanya, ya kemungkinan besar dia juga dapat jatah dari markup broker ini ya sebagai salah satu pendapatannya dia. Karena sejatinya broker itu kan commission house gitu ya. Nah, boleh nggak dinego? Ya kalau duitnya gede sih kayaknya
boleh-boleh aja, karena kami datang ke beberapa broker pun selalu ditanya mau nego swap atau tidak gitu ya, mau nego komisi atau tidak. Nah, lalu harga itu adalah dihitung harga closing gitu ya. Maka ketika harganya itu semakin tinggi, swap yang dikenakan pun semakin tinggi. Kalau harganya semakin rendah, otomatis swapnya semakin rendah. Jumlah hari per tahun itu dibagi 365 hari ya. Nah, lalu ceritanya kalau misalnya minus semua, kita nggak bisa untung dong, karena kita harus menanggung komisi dan swap. Nah, ini cerita yang banyak sekali juga ditanyakan ke kami, kita pakai broker yang zero com atau zero swap nggak? Nope. Glory Capital Indonesia tidak pernah menawar komisi atau swap yang diberikan oleh broker. Yang kami tagih adalah pelayanan dan ketepatan harga gitu ya. Jadi spreadnya tidak dimainin misalnya, atau slippage-nya nggak dinaikin mendadak, atau tiba-tiba marginnya dikurangin gitu ya. Kami meminta jaminan itu sebagai kompensasi. Kita tidak pernah menego yang namanya komisi dan swap gitu ya, karena pada dasarnya kami berbisnis ingin panjang. Kita cari rumah juga nggak mungkin pindah-pindah setahun, pindah rumah A ke B dan ke C, karena ada opportunity loss yang kita hadapi di sana. Maka kita juga pengen broker itu hidup dengan sejahtera gitu ya. Saya nggak mau Glory Capital Indonesia ini bertarung sama brokernya gitu ya. Jangan sampai GKI untung gitu ya, klien-klien GKI untung, tapi brokernya mati gitu ya. Akhirnya kita juga susah sendiri nyari rumah. Jadi kami tidak pernah mau menego komisi atau swap. Yang kita minta adalah pelayanan gitu ya. Nah, kalau gitu pernah nggak sih GKI atau saya pribadi mengalami cash swap yang sangat besar tapi masih untung? Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali, yang seperti Pak Reza tadi bilang, adalah yang perlu kita lakukan sebelum masuk ke dunia ini adalah edukasi. Nah, ketika kita mendapatkan edukasi yang benar, kita bisa trading dengan baik, maka kita pun trading itu dengan nyaman, dan otomatis kita bisa mengendalikan resiko dengan sangat baik, yang ujung-ujungnya adalah profit. Risk first, profit come next gitu ya. Jadi swap dan komisi itu hanya sepersekian dari apa yang kita bisa dapat dari hasil trading yang baik. Jadi sekali lagi, swap dan komisi ini sangat penting gitu ya, buat rumahnya gitu ya, buat brokernya, karena ini adalah salah satu penghidupannya mereka gitu ya. Jadi kalau sampai kita nawar zero komisi dan zero swap, ya mungkin dikasih gitu ya, cuma pasti ada kompensasi, entah itu spreadnya agak melebar, entah itu ada slippage dan lain sebagainya. Nah, ya balik lagi ya, kalau saya ditanya seberapa besar pengaruhnya ke tradingan saya, jawabannya sih nggak ada pengaruhnya gitu ya. Mau ada swap, mau ada komisi, selama itu wajar, itu ya sudah kita terima. Toh kita numpang ya di rumah orang gitu ya, kita ngontrak lah ibaratnya. Ya kita bayar mah bayar aja. Selama profit dan tidak pernah kita diganggu dalam trading, it's okay. Bahkan biasanya bahkan kami punya pelayanan ekstra gitu ya, dari broker-broker itu memberikan satu PIC khusus gitu untuk jadi CS-nya lah. Kalau kita mungkin CS-nya suka lari-lari gitu ya, suka bingung mau telepon ke siapa. Nah, saya punya di masing-masing broker itu ada CS-nya khusus, karena saya tidak minta komisi atau swapnya dinego gitu. Dan itu privilege yang kami terima dari broker-broker. Nah, contohnya ini kebetulan Pak Reza kemarin nanya, pernah paling besar berapa sih minus untuk swap gitu ya. Kami pernah nge-buy GBP JPY di salah satu broker gitu ya, lalu swapnya minus, dan ini di hold lumayan panjang,
swapnya aja rekan-rekan bisa lihat di sini cuma dengan 2,1 lot aja kita membayarkan swap sebesar $580 gitu ya. Nah, yang perlu di-highlight adalah dengan bayar $580 ini kita dapat berapa sih? Kita dapat $2.600. Jadi ini hanya berapa? Kurang dari seperlima mungkin ya. Seperlima dari keuntungan kita. Seperlima itu 0,2%. 20%. Kayaknya sih masih oke lah. Jadi ini ada beberapa posisi, yang salah satunya yang paling mahal adalah ini. Di atasnya sebenarnya ada GJ, dibuka di hari-hari setelahnya gitu ya, lebih kecil. Jadi total profit dari transaksi GBP JPY ini kemarin saya hitung sekitar hampir 10.000 gitu ya. In total swap yang saya bayarkan total, karena ada beberapa posisi, totalnya ada $1.000. Jadi saya hanya membayarkan total swap itu kurang lebih 10% dari keuntungan. Buat saya sama seperti dagang ya. Kita kalau dagang pengen cepat laku barangnya, ya salah satunya adalah hire marketing gitu ya. Ya ini adalah marketing yang saya punya. Gitu. Jadi broker ini adalah marketing yang saya punya ketika saya dagang mata uang gitu ya. Dan saya dapat keuntungan segini dan saya bayar 10%, it's okay gitu. Jadi wajar dan I'm happy gitu, karena kalau nggak ada si marketing ini mungkin saya nggak dapat keuntungan sebesar 10.000 tadi. Jadi kalau keuntungan dibanding dengan swap sangat jauh berbeda gitu ya, tidak mining lah gitu. Jadi ini ya, jadi 580,41 untungnya 2.651 dari satu posisi gitu. Kalau Pak Reza tahulah cara gaya trading saya, nggak mungkin ini cuma satu posisi gitu ya, pasti rame gitu. Nah, apalagi? Ternyata slide-nya udah habis. Jadi swap dan komisi tentunya harusnya bukan jadi momok dan bukan menjadi faktor utama kita memilih broker gitu ya. Faktor utama kita untuk memilih broker itu adalah di mana broker itu baik, valid secara kalau rekan-rekan bilang gimana sih corporate structure-nya, dia tuh berdiri atas nama siapa sih gitu ya, siapa sih di belakangnya, marketnya yang dia lempar ke siapa sih gitu. Terus marginnya yang dia sudah kelola berapa sih? Kalau misalnya marginnya cuma 1M terus kita masuk 1M ya, kemungkinan besar kita di squaring aja sama yang 1M di dalam gitu ya. Jadi jangan jadi single factor juga di dalam broker tersebut. Dan selama dia membayarkan keuntungan dan tidak mengganggu tradingan kita, it's a good broker. Gitu ya. Jadi tawarlah komisi dan swap kalau aneh gitu ya. Kalau tidak wajar, kalau wajar ya bayar aja gitu ya. Ya kembali lagi aja ke kita, kalau kita sebagai brokernya nggak dikasih makan, mati nggak tuh? Gitu ya. Gitu Pak Jo, Pak Reza, singkat aja.